Setelah beredar pengakuan terpidana mati Freddy Budiman, kini beredar pengakuan terpidana mati lainnya yaitu dari Michael Titus. Warga negara Nigeria itu membela diri bahwa dirinya bukan gembong narkoba dan dipaksa mengaku oleh polisi. Berikut rekaman suara Michael Titus. Assalamualaikum masyarakat Indonesia yang cinta damai. Salam sejahtera semuanya. Nama saya adalah Michael Titus Sigwa yang terpidana mati tanpa bersalah. Saya tidak pernah bersalah sampai kapanpun. Hukum di negeri ini bukan hukum, tapi politik hukum politik. Hakim-hakimnya tidak ada yang benar. Banyak oknum hakim yang tidak benar. Ya. Banyak oknum polisi yang jahat, yang karena mau dapat pangkat sesat, dia mau korbankan orang lain. Banyak yang jaksa-jaksa jahat sekali. Kalau Anda tidak punya uang, dia akan menuntut kamu maksimum. Tapi kalau Anda ada uang, dia sayang kamu, hukuman kamu diringankan. Bapak Jokowi, terima kasih banyak. Anda sudah naik presiden. Bapak kalau mau batas narkoba itu harus jujur. Harus mulai dengan penggunanya. Penggunanya harus dihukum, harus cari solusi. Jangan penggunanya dibilang korban. Karena penggunanya makin tinggi di Indonesia, makanya ada pengiriman barang. Kalau pemakainya kurang, pemasukannya pasti kurang. Ya karena mereka banyak barang masuk ke Indonesia, karena Indonesia mereka pada saat itu banyak penggunanya. Jadi kalau Anda mau eksekusi 100 orang setiap hari, padahal masih ada penggunanya, percuma. Saya ini punya kasusnya saya nggak bersalah. Orang yang ditangkap, udah 2 orang yang tangkap, polisi sudah bunuh dua-duanya sebelum saya sidang. Bagaimana orang yang polisi tangkap kalau punya barang? Mereka udah mati. Polisi bilang sama saya harus aku kalau saya itu sama orang itu waktu dia mereka hidup datang ke rumah Hilary ambil barang. Saya udah bantah itu di persidangan karena semua intimidasi saya alami di kantor polisi, semua nggak ada yang tahunya karena saya itu orang hitam, orang Nigeria. Ya pasti semua saya ngomong pasti bohong. Jaksa Agung, Prasetyo, Anda hebat. Sekarang Bapak guncang-guncang lagi desak MA. Sekarang Bapak desak MA. Dari turukan berkas orang yang lagi ajukan PK. Apa wewenang saya? Apa urusan Papa dengan desakan MA? Emang Bapak harus kerja di Jagung dan kerja di MA. Papa bunuh orang. Papa Jaksa Agung. Anda mau eksekusi orang. Anda senang, kamu lagi jalankan tugas atau jalankan konstitusi negara. Itu bukan konstitusi negara. Kalian jelas-jelas mau bawa orang-orang narkoba itu untuk politik. Karena nama kalian naik. Tapi kalian jangan lupa semua itu di dunia UI. Di sini semuanya. Kalian semua harus tobat. Kalian jangan gunakan narkoba ini buat politik di Indonesia ini. Ya pemirsa, keluarga Michael Titus mengakui bahwa rekaman suara yang beredar saat ini adalah rekaman asli dari terpidana mati tersebut. Mereka menyatakan Titus meminta agar rekaman itu diungkapkan ke publik setelah dirinya dieksekusi. Eksekusi mati terhadap 4 gembong narkoba pada hari Jumat lalu terus memunculkan kontroversi. Setelah beredar pengakuan Freddy Budiman, kini beredar rekaman suara terpidana mati lainnya, yaitu Michael Titus. Pengakuan warga negara Nigeria itu berisi pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah. Titus juga mengkritik tindakan dan perlakuan aparat hukum Indonesia terhadap dirinya. Atas rekaman yang beredar itu, keluarga mengakui bahwa suara tersebut adalah suara Michael Titus. Rekaman dilakukan oleh istri almarhum menggunakan telepon pintar. Keluarga sengaja mempublikasikan rekaman tersebut atas permintaan Titus. Dia pesan kepada istrinya, kalau seandainya dia jadi dieksekusi, tolong publikasikan rekaman suara saya, sampaikan suara hati saya kepada pemerintah dan jaksa-jaksa hakim-hakim, dan pesan kepada masyarakat Indonesia atas bahayanya. Tapi bukan berarti dia di situ mengakui kesalahannya. Tetap dia merasa tidak diadil, tidak mendapatkan keadilan di negeri ini.
Selain mempublikasikan rekaman suara, keluarga juga menyatakan kekecewaannya terhadap oknum aparat hukum saat eksekusi dilakukan. Keluarganya tidak diberitahu mengenai eksekusi. Akibatnya, mereka tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Titus sebelum dieksekusi. Tak hanya itu, keluarga juga kecewa dengan hilangnya sejumlah barang pribadi milik almarhum. Dari Jakarta, Ramlan Hakim, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Sebuah surat yang berisi pengakuan bandar narkoba datang ke keluarga terpidana mati Pujo Lestari di Kepulauan Meranti, Riau. Surat tersebut berisi bahwa Pujo Lestari hanyalah korban dalam jaringan peredaran narkoba. Setelah menjenguk terpidana mati Pujo Lestari di Nusa Kambangan, keluarga Pujo di Kepulauan Meranti Riau mendapatkan surat dari salah satu bandar narkoba Suryanto alias Atio. Surat tersebut berisi pengakuan Suryanto bahwa Pujo Lestari dan Agus Sadi hanya korban dari kejahatan yang dilakukannya. Suryanto pun kini mendekam di lapas Nusa Kambangan dengan masa hukuman 15 tahun penjara. Keluarga berharap surat tersebut dapat menjadi bukti tambahan agar gerasi yang nanti akan diajukan keluarga Pujo Lestari diterima oleh Presiden Joko Widodo. Sangat ingin mengajukan gerasi. Jadi apapun nanti yang ditanggapi oleh Presiden ataupun pihak yang berwenang, tolonglah dipertimbangkan, kan? Soalnya si Pujo bukan bandar, kan? Mereka hanya terjebak oleh ekonomi. Nah, sementara di situ pun diterangkan di dalam surat pengakuan Ationg itu dia bukan pemilik. Nah, sementara pemiliknya Ationg. Rencananya keluarga Pujo Lestari akan mengajukan gerasi kepada Presiden Joko Widodo agar proses eksekusi mati bagi Pujo dibatalkan. Dari Kepulauan Meranti Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan. Jadi melibatkan para wakil. Pertemuan itu berkaitan dengan kesaksian terpidana mati Freddy Budiman yang diungkap oleh Haris Azhar. Pertemuan itu berlangsung formal dan membahas keterangan Freddy. Dalam pertemuan itu, Haris mengaku mengungkapkan sejumlah data yang ia peroleh. Setelah menyerahkan data-data itu, Haris menyatakan bahwa Kadif Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli, akan melaporkan hal itu kepada Kapolri. Tak hanya menyampaikan keterangan, Haris juga meminta Kadif Humas untuk menguji keterangannya. Ia juga menyatakan untuk membuktikan hal tersebut, sementara kewenangan ada di tangan penegak hukum. Tapi kan juga kalau ngikutin pernyataannya Kapolri atau Kepala BNN, saya harus membuktikan. Ada lagi orang-orang yang mau ikut-ikutan kayak Hendro Priyono ngomong saya harus membuktikan. Saya mau bilang begini sama orang-orang itu semua. Saya bukan pejabat negara. Saya tidak dilengkapi alat-alat kerja untuk memaksa mencari kelengkapan itu semua. Jadi sebetulnya ini tugas saya menyuarakan dan tugasnya mereka untuk menindaklanjuti. Sebelumnya beredar kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan melalui Kontras. Pengakuan itu menyebar melalui media sosial dan membuat kegaduhan. Dalam kesaksiannya, Freddy mengaku mendapatkan keleluasaan berbisnis narkoba karena mendapatkan keistimewaan dari aparat hukum dan pejabat negara. Ia juga mengaku menjadi perahan sejumlah pejabat kepolisian dan BNN. Dari Jakarta, Fadis Abi, Prayogi, TV One mengabarkan.